Kita akan membaca dari firman Tuhan surat Filipi pasal 1 mulai ayat 21 sampai dengan ayat 26 demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan tinggal bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dengan yakin aku tahu tentang hal ini. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu. Sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Jadi saudara-saudara, ini ungkapan Rasul Paulus yang sangat terkenal. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini membangkitkan militansi sebagai seorang Kristen kepada Tuhan dalam mempertahankan iman sekalipun dalam situasi yang sangat sulit. Ayat ini juga mengilhami para pahlawan iman untuk berjuang sampai titik akhir, sekalipun dia harus mati, tetapi kematian itu adalah keuntungan, karena hidupnya sudah dijamin dengan kepastian keselamatan di dalam Kristus. Lalu, sebetulnya prinsip ini juga berlaku bagi setiap orang beriman. Lebih baik kalau misalnya di dua pilihan itu diberikan, kata Rasul Paulus, lebih baik aku hidup bersama dengan Kristus. Artinya tugas-tugasnya itu kalaupun tidak terlalu urgen, lebih baik dia dipanggil Tuhan dan dia hidup bersama Kristus karena keselamatannya sudah dijamin. Tetapi lebih perlu aku tinggal bersama kamu, karena apa? Konteksnya karena kamu masih memerlukan aku. Ini saya kira doa orang saleh juga. Ketika seorang menjadi percaya kepada Tuhan, karena hidupnya sudah berada dalam jaminan keselamatan dalam Tuhan, sebetulnya sudah tidak mikir apa-apa. Orang-orang di dunia ini hidup istilahnya menabung amal saleh untuk bisa selamat, tetapi iman Kristen sudah ada jaminan keselamatan, sehingga kalaupun di dunia dia harus berbuat, itu artinya sebagai buah dari keselamatan. Bukan mencari keselamatan yang sudah pasti, tetapi buah dari keselamatan itu perbuatan baik. Dan itu secara otomatis akan tercermin dalam kehidupan setiap orang beriman. Dalam konteks seperti itulah Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia lebih baik kalau dia dipanggil Kristus segera, karena dia akan segera menemukan realitas keselamatan itu di Firdausnya. Tetapi mana yang lebih penting? Lebih baik atau lebih perlu? Maka Paulus akhirnya mengatakan, lebih perlu apabila aku masih bersama-sama dengan kamu, agar dia bisa menuntaskan perjuangannya di dunia untuk mempertahankan iman dan mengabarkan iman kepada mereka yang belum beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka di dalam iman Kristen, teologi kemartiran itu tidak bisa terhindarkan. Karena apa? Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dunia itu dalam kekuasaan ilah zaman ini. Apapun bentuknya, ya. Tetapi sesungguhnya itu ada yang cara yang kasar, dengan model-model penganiayaan seperti di zaman Roma. Tetapi juga ada cara-cara yang halus dengan menjanjikan segala macam kenyamanan hidup, seperti yang dialami pada masa-masa modern. Kadang-kadang kemiskinan kita, keawaman kita,
kekurangan kita, bahkan mungkin toleransi kita, itu dijadikan kendaraan untuk mengalihkan konsentrasi kita di dalam kita beriman pada Tuhan. Kenapa saya katakan toleransi kita? Kadang-kadang orang toleran itu tidak tahu batas mana yang merupakan hak orang lain untuk dia berbeda dengan kita, ataukah kadang-kadang kita harus mengkompromikan iman percaya kita kepada orang. Nah, itu batasnya tipis sekali. Dalam konteks kebangsaan, bukan hanya konteks kebangsaan, tapi juga konteks iman kita sendiri, Kristus berkata, biarkanlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai waktu menuai. Waktu menuai itu apa artinya? Ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat, ketika hari pengadilan, buahnya kita itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi artinya, kalau kamu memilih untuk percaya dan diselamatkan, kalau kamu memilih tidak percaya, otomatis binasa. Tetapi toh Kristus sebetulnya mampu dan maha kuasa untuk mengubah dunia ini percaya kepadanya. Tetapi dia sendiri mengatakan, biarlah lalang itu tumbuh bersama gandum. Tidak dipangkas gandumnya, lalangnya tidak dipangkas. Atau Tuhan memberikan kepada dunia ini pilihan, dua jalan mana yang harus dipilih. Nah, saya katakan tadi pada masa-masa awal itu kekristenan harus dihadapkan dengan penganiayaan yang sangat brutal, luar biasa. Bayangkan manusia harus diadu dengan gladiator, dengan singa, di lapangan terbuka untuk menjadi tontonan banyak orang. Dan itu dirasakan oleh para rasul, murid-murid para rasul, murid dari muridnya para rasul, sampai kira-kira 300 tahun pertama sejarah gereja. Tatkala Kaisar Roma yang bernama Konstantin kemudian mengeluarkan sebuah edik Milan atau kebebasan beragama, di mana kekristenan diakui sebagai salah satu dari religi di antara religi-religi yang lain. Tetapi orang jangan salah paham, Konstantin dituduh katanya merupakan aktor konsili Nikea, itu orang-orang tidak terpelajar. Karena zamannya Konstantin kekristenan belum menjadi agama negara. Kekristenan hanya menjadi salah satu dari agama yang diakui oleh negara. Yang sebelumnya kekristenan itu benar-benar menjadi pesakitan dalam Imperium Roma. Kekristenan baru menjadi agama negara itu pada tahun 380, pada masa Kaisar Theodosius II. Dan rentang masa antara Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, lalu Injil tersebar ke arah barat, seperti yang dilakukan Rasul Paulus digambarkan dalam kitab Kisah Para Rasul, penginjilan ke wilayah Galatia, Korintus, Kapadokia, di daerah-daerah Asia kecil seperti Smyrna, ya. Lalu juga di daerah sebelah timur dan sebelah selatan. Itu wilayah-wilayah yang didominasi bahasa Aramaik. Sementara yang wilayah barat itu didominasi oleh bahasa Yunani dan bahasa Latin. Di wilayah timur itulah kemudian masuk ke Antioquia, Alexandria, kemudian Partia, Elam, Mesopotamia. Dan itulah Injil diberitakan. Tetapi ketika Injil diberitakan itu sebetulnya sudah ada agama-agama besar yang mapan. Kalau di wilayah Roma itu adalah agama pagan, penyembahan pada dewa-dewa Romawi dan Yunani, dan itu brutal sekali mengenai terhadap iman Kristen. Di sebelah timur juga ada agama Zoroaster yang sudah kuat di wilayah Partia. Dan dua-duanya itu dalam 300 tahun pertama itu silih berganti menganiaya kekristenan. 300 tahun pertama di barat, ya, kurang dari 300 tahun lah, karena 313 itu awalnya kemerdekaan beragama dinikmati oleh gereja, sementara gereja berdiri tahun 33 Masehi. Tidak ada satu gedung gereja pun yang bisa berdiri. 300 tahun pertama itu orang Kristen beribadah di gua-gua di wilayah pemerintahan Roma yang dikenal dengan katakombe, ya.
Nah, setelah Konstantin mengeluarkan Edik Milan itu, dia berlagak menjadi pembela agama Kristen. Padahal sebenarnya yang dilakukan Konstantin itu ya sebetulnya setengah hati. Karena apa? Karena dia ini tipe pejabat-pejabat yang beriman hanya karena keuntungan karir. Itu kan banyak yang seperti itu juga banyak. Konstantin itu mendapatkan pertanda ketika peperangannya bersama Partia, tanda salib dalam penglihatannya. Lalu Tuhan Yesus berfirman kepadanya dalam penglihatan itu, dengan tanda ini kamu akan menang. Konstantin percaya dengan tanda itu dan akhirnya toh dia memang menang. Tetapi dia menunda untuk dibaptis. Alasannya apa? Alasannya karena dia masih banyak membunuh, masih banyak berperang. Itu yang terjadi. Nah, akhirnya Konstantin itu tidak dibaptis oleh gereja yang benar, oleh gereja yang lurus, tapi dibaptis oleh pengikut Arius yang bernama Eusebius dari Nikomedia. Itu sejarahnya. Jadi tidak betul ketika orang mengatakan Konstantin menjadi aktor konsili Nikea untuk memaksakan ketuhanan Yesus seperti yang diungkapkan oleh beberapa pemikir Muslim seperti Irene Handono, Profesor Rasulullah Bakri. Itu hanya suara-suara awam yang tidak memiliki basic data dan referensi yang jelas. Nah, kemudian ketika Konstantin menjadi Kristen itu, dia mengatakan, mulai sekarang ini, dia berkata kepada musuhnya, Kaisar Persia, kamu tahu saya telah menjadi pengikut Kristus, dan Anda tahu bahwa di wilayah kekuasaan Anda, maksudnya di wilayah Persia, ada banyak saudara-saudaraku yang seiman di sana. Atas nama pelindung orang-orang Kristen, saya menitipkan mereka kepada Anda. Nah, lalu surat itu dijawab oleh Kaisar Persia. Sahabat musuhku adalah musuhku juga. Dan sejak saat itu justru kekristenan dianiaya dari Persia. Jadi 300 tahun pertama dianiaya Roma, lepas dari penganiayaan Roma, dianiaya oleh Persia. Dan itu sejarah yang penuh dinamika, dan dalam rentang ratusan tahun itu muncullah para martir yang rela menumpahkan darahnya demi imannya kepada Kristus sampai titik darah yang penghabisan, dan dia memilih mati ketimbang dia harus menyangkal Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengutip hanya salah satu contoh kisah martir yang dicatat pada gereja purba. Tokoh ini bernama Polikarpus dari Smyrna. Siapakah Polikarpus? Polikarpus itu adalah muridnya Rasul Yohanes. Kalau Anda membaca di dalam kitab Wahyu, itu ada 7 jemaat di Asia Kecil. Salah satu jemaat itu selain Sardis, Laodikia itu adalah Smyrna. Nah, kota Smyrna itu yang sekarang dikenal dengan Izmir di wilayah Turki modern. Nah, uskup Smyrna yang pertama itu bernama Polikarpus. Polikarpus itu anak didik Rasul Yohanes langsung tatkala Rasul Yohanes menginjil di Asia Kecil. Nah, apa yang dialaminya? Waktu itu orang-orang Kristen di mata orang-orang Roma itu dikenal dengan ateis. Tentu definisi ateis sekarang dengan dulu beda. A itu menyangkal, theos itu Allah. Menyangkal dewa. Tapi Allah ini dimaknai bukan Allah Israel, bukan Allah yang disembah oleh para nabi. Tetapi theos itu maknanya jamak, yaitu theois yang ilahi, atau theoi, dewa-dewa. Maka Polikarpus dikenal sebagai pemimpin orang-orang ateis karena mereka menyangkal dewa. Lalu dikisahkan laporan tentang Ignatius dengan penginjilan yang luar biasa gencarnya di lingkungan pemerintah Roma saat itu. Akhirnya dia dilaporkan oleh salah seorang yang kemudian menyebabkan Polikarpus ditangkap. Polikarpus berada di dalam tempat di mana dia sering berdoa dan mengajar pada para murid.
Nah, ketika ditangkap itu dia sudah dalam kondisi tua, usia sudah 86 tahun, ya. Kemudian ketika tentara Roma dan tentara biasanya adalah orang-orang yang ya sekedar petugas. Kemudian melihat kondisi Polikarpus yang renta, ya, mungkin jalannya juga pincang-pincang begitu, renta pokoknya. Tidak diceritakan apakah Polikarpus kena diabetes atau tidak diceritakan. Kemudian dia tidak tega melihat bagaimana kondisi orang tua yang beriman ini. Lalu dia menawarkan kerjasama ketika dia dirantai, ditangkap di kereta itu ketika menuju ke kota di mana perwakilan dari prokurator Roma sudah hadir di situ sebagai seorang yang akan menghakimi dia. Lalu tentara tadi mengatakan begini, apakah salahnya kamu mengendurkan prinsipmu untuk kami? Kenapa untuk kamu? Apa susahnya kamu harus membakar dupa di depan kaisar dan dewa-dewa kami? Saya sebenarnya tidak tega untuk kamu harus kami perlakukan seperti ini. Tetapi saya sedang melaksanakan tugas, kira-kira gitulah bahasanya. Tapi Polikarpus dalam sepanjang perjalanan itu dia cuma diam. Akhirnya ketika benar-benar dia dihadapkan di lingkungan yang disaksikan orang banyak, dia mengatakan, sangkalah Kristusmu itu, dan aku akan memberikan kamu hidup. Artinya kamu tidak dihukum mati. Maka terkenalah apa yang dicatat oleh seorang muridnya Polikarpus lagi yang mencatat buku yang berjudul Martyrdom Polikarpi. Jadi kemartiran Polikarpus. Dia mengatakan apa? 86 tahun aku mengikuti Kristus dan tidak sekalipun dia pernah mengecewakan aku. Dia lebih baik mati ketimbang dia harus menyangkal Kristus. Lalu api unggun untuk membakar dia sudah disiapkan. Akhirnya Polikarpus di dalam pembakaran itu, api pembakaran itu, dia berdoa kepada Allah Tritunggal. Dan dia mengatakan kira-kira bahasanya begini. Untuk inilah wahai Bapa Surgawi, aku menyelesaikan apa yang harus aku selesaikan agar aku secepatnya bisa bertemu dengan Kristus, putramu yang terkasih, imam besar surgawi yang kekal. Bagimulah kemuliaan bersama-sama dengan Putra dan Roh Kudus sekarang dan sepanjang segala masa. Itulah akhir dari kehidupan Polikarpus. Mungkin kehidupan seorang beriman itu tidak bisa dinalar oleh banyak orang yang tidak mengalaminya. Seperti yang diungkapkan oleh tentara yang menangkap Polikarpus tadi, apa sulitnya kamu harus membakar dupa di depan kaisar? Kadang-kadang atas nama toleransi yang seperti itu, orang tidak lagi melihat batas-batas komitmen. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah dan kepada Mammon. Bahkan sejak zamannya Nabi Musa, hukum yang diberikan kepada bangsa Israel itu adalah jangan ada ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Lo yihyeleha iluhim akhirim al-panai. Hukum ini pula yang kemudian dipertahankan oleh Yesus dalam perjanjian baru. Bahwa iman Kristen itu adalah iman yang setia kepada Allah yang esa. Sehingga Rasul Paulus juga mengucapkan di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 di dalam bahasa aslinya itu berbunyi Eudeus Theos Utros Eimiheis. Tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Dan itu yang di dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab, ya Good News Arabic Bible, terjemahan Darul Kitabil Muqaddas Bisarqil Ausat, diterjemahkan dengan La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Jadi iman Kristen itu dasarnya juga La ilaha illallah.
Tapi bagaimana kita memahami ini, saudara-saudara? Kenapa saya ceritakan tentang Polikarpus yang kemudian dia wafat syahid? Jadi artinya dia tidak hanya menampakkan komitmen imannya kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, sehingga dia menutup mata terhadap dewa-dewa yang lain yang harus dikompromikan dengan junjungannya. Tetapi juga Polikarpus mempertahankan iman yang benar, bukan sekedar ortopraksi yang melahirkan kesalehan, tetapi ortodoksi yaitu iman yang benar kepada Allah Tritunggal, sehingga dia menyerahkan nyawanya demi nama Allah Tritunggal. Cerita ini sering saya ulang-ulang, bahkan kadang-kadang saya sampaikan. Bagaimana kita tidak percaya pada catatan sejarah gereja purba? Karena apa? Sampai tanggalnya pun dicatat, harinya dicatat, tahunnya dicatat. Polikarpus wafat syahid sebagai seorang yang pertama tercatat dalam buku kemartiran gereja pada tanggal 22 Februari tahun 156 pada hari Sabat besar jam 4 sore. Ini artinya apa? Sesuatu yang pasti itu adalah bernilai historis. Saudara kalau bisa melihat bagaimana pencatatan tentang sejarah munculnya Bhinneka Tunggal Ika, tahunnya jelas karena ada tahun Saka, ada pencatatannya. Ketika saudara melihat bagaimana jatuhnya kerajaan Majapahit, karena ada angka di situ yang dicatat secara tertib. Jadi artinya iman Kristen itu bukan sekedar dongeng dari negeri antah berantah. Ketika Yesus mati dalam pemerintahan Pontius Pilatus disebutkan pada masa siapa dia mati, cara matinya seperti apa. Ya, maka seringkali di dalam konteks dialog saya mengatakan, sudahlah, tutuplah Alkitab, Yesus tetap disalib. Jadi dalam konteks orang Kristen itu mempertahankan imannya, jangan sampai dia terseret dengan argumentasi orang. Ketika kita terjebak untuk harus membahas kitab suci orang lain, jangan mau. Karena apa? Itu jebakan untuk kita. Sebab kita ini kalau kitab suci kita itu diedel-edel, hukumnya tumpul, orang tidak akan digugat karena itu. Seperti kasusnya misalnya Pak Abdul Somad yang mengatakan bahwa disalib pada jin. Mana kasusnya? Tidak pernah terungkap. Tetapi begitu yang namanya Muhammad Kece kepleset ya mengatakan ada jin di situ, padahal kan sama-sama jinnya itu. Ya akhirnya mengalami hal yang seperti ini. Makanya senyampang kita bisa menghindari cara-cara yang lebih konfrontatif, lebih baik kita melakukan cara-cara yang lebih elegan. Nah, pertama jangan terjebak kalau kita mau diajak masuk-masuk dalam perdebatan dengan mengutip kitabnya orang lain, karena biasanya kita tidak kebal hukum untuk itu. Dalam kasus penodaan agama di pemerintah Indonesia, khususnya sejak zaman munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65, yang itu berasal dari Penpres Nomor 1 Tahun 1965, lalu di zaman Pak Harto ditingkatkan statusnya menjadi undang-undang. Tidak ada satupun orang yang terjerat karena pasal penodaan agama bisa lolos. Berarti kan ini sejarah. Sejarah itu menjadi presiden kan? Menjadi rambu-rambu bagi kita. Panji Kosmin itu orang yang dituntut karena menulis ungkapan yang dianggap melecehkan agama, ketika dia mengatakan menulis di langit makin mendung itu masuk penjara. Kasusnya Yusuf Roni, kasusnya Saifuddin Ibrahim, kasusnya banyak, Muhammad Yusman Roy yang sholat dua bahasa, itu juga masuk. Padahal kasus yang diterapkan untuk Yusman Roy itu tidak memenuhi pasal 156A. Tapi karena kegaduhan sudah melanda di masyarakat kota Kabupaten Malang saat itu, maka kemudian hakim berada di dalam tekanan publik. Padahal itu sudah ada saksi ahli dari kalangan Nahdlatul Ulama, kalau tidak salah Pak Mas Darmasudi, bahwa melakukan sholat dua bahasa itu tidak dipersalahkan menurut fikihnya non-Syafi'i. Kalau menurut fikihnya Imam Syafi'i memang tidak boleh.
Tapi kalau misalnya fikihnya Imam Malik boleh. Tapi karena kegaduan yang sudah terjadi di mana-mana, akhirnya dia kena pasal ya apa lain yang intinya bahwa dia telah menciptakan keresahan dalam masyarakat. Nah, padahal barometernya keresahan itu kan tingkat kedewasaan orang dalam mendengar, kedewasaan dalam beragama. Nah, makanya biasanya saya mengalihkan untuk saya berbicara yang lebih taktis. Ketika dia mendesak orang mengatakan Yesus disalib apa tidak, Yesus disalib apa tidak. Terus saya tanya, dasarnya kamu mengharapkan Yesus disalib itu apa? Karena di dalam kitab suci Al-Quran, nah itu kan kitabmu, bukan kitab saya. Itu tentu tidak berlaku bagi saya dong. Silahkan kamu dengan sejahtera mengambil pilihanmu, seperti yang dikatakan Bung Karno. Apakah kamu sejahtera dengan pilihanmu masing-masing? Tapi kalau menurut Anda bagaimana? Oke, sekarang kita fair saja. Kalau saya tidak mau merujuk pada kitab sucimu, saya pun juga sementara inilah udah tidak saya baca Alkitab. Tutuplah Alkitab. Yesus pasti disalib. Lah kok bisa katanya? Lah coba kamu baca sejarah. Yesus itu kan tokoh sejarah, bukan tokoh fiktif. Dia hidup pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius. Wali negerinya namanya Pontius Pilatus. Ya toh? Dia dicatat sejarahnya oleh seorang sejarawan yang bukan Kristen lagi, Yahudi, namanya Flavius Josephus. Dalam bukunya Flavius Josephus yang di abad yang sama, ya di negeri yang sama, yaitu Israel. Pada saat itu hiduplah seorang saleh yang bernama Yesus. Dia disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Sangat jelas. Seorang senator Romawi sekaligus sebagai seorang ahli sejarah namanya Claudius Cornelius Tacitus. Dia menulis dalam bukunya bahwa orang-orang Kristen dari mana nama itu disebut pemimpinnya Kristus telah mati disalibkan pada masa pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Traktat Sanhedrin itu adalah karya para rabi Yahudi. Dalam Traktat Sanhedrin itu dari bagian Talmud mengatakan Yesus digantung BRF Pesah menjelang Paskah. Jadi tanpa membaca Alkitab pun Yesus disalibkan. Jadi ada catatan-catatan lain, misalnya selain Josephus, Tacitus, Traktat Sanhedrin, seorang filosof dari Antioquia namanya adalah Maraben Serapion, seorang satiris Yunani, Soteunus, macam-macam. Semua mengatakan sepakat Yesus disalib. Jadi itu yang saya sampaikan. Kemudian biasanya teman-teman yang suka mencari salah begini mengatakan, berarti Bapak tidak percaya sama Injil, loh, kamu salah lagi. Dia masih mau menarik kepada perdebatan. Kalau Injilnya percaya, tapi kalau saya baca Injil kan kamu tidak percaya, katanya Injil sudah dipalsukan. Makanya fair saya. Ayo, berani nggak kamu tutup kitab sucimu, saya tutup kitab suci saya, Yesus disalib apa tidak? Nah, terus kemudian jawabannya kan mulai apa namanya? Tidak karu-karuan. Iya, tapi sejarah kan tulisannya manusia. Tapi kalau kitab suci kebenarannya mutlak, yaitu bagi yang percaya kitab suci yang bersangkutan. Yang tidak percaya kan sama dengan buku yang lain. Nah, kadang-kadang kita dijebak oleh kesalahan kita. Ketika yang mengatakan, berarti kamu tidak percaya dengan Injil. Nah, kan kamu, kalau saya baca Injil, kamu edel-edel Injil saya tidak rela. Injil itu terlalu suci untuk bisa kamu lakukan pelecehan seperti itu. Makanya saya tidak mau ngutip Injil hanya untuk debat sama kamu. Injil terlalu mulia untuk kamu sumpah serapai dengan mulutmu yang tidak terdidik itu. Saya ingin menunjukkan buku sejarah. Tapi bagaimana Bapak memandang ini? Lah kalau kamu tanya untuk apa Yesus disalib, saya membaca Injil karena jawaban iman. Tapi apakah benar Yesus disalib itu bukan jawaban iman? Itu jawaban sejarah. Lah ini saudara-saudara. Jadi kita memang harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Khususnya ya dalam konteks ketika agama itu menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Dan anak-anak kita harus kita perhadapkan dengan cara-cara
mempertanggungjawabkan iman yang lebih elegan. Nah, kemudian kembali kepada soal keesaan Tuhan tadi. Saya pernah menyajikan suatu dialog ya, dan saya mengutip teks dalam ayat Alkitab, yaitu di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 19. Kamu mengatakan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Itu baik, tetapi setan-setan pun percaya itu dan gemetar karenanya. Terus saya bilang, ketika kamu mengatakan Allah itu esa, prestasimu di mana? Wong setan juga tahu kalau Allah itu esa. Ya kan? Setan itu tahu kalau Allah itu esa. Jadi kalau kamu hanya mengatakan Allah itu esa tanpa mendalami bagaimana keesaannya, kamu sama dengan monoteisme tingkat setan, karena setan juga tahu kalau Allah itu esa. Lalu saya tunjukkan, seorang beriman itu tercermin pada perilakunya, bukan sekedar kredonya. Itu contoh ya. Ketika kita hanya mengatakan Allah itu esa, Allah itu esa, Allah itu esa, iblis juga bisa. Maka kenapa iblis itu hanya percaya pada Allah itu esa? Bahkan iblis mengutip ayat ketika mencoba Yesus. Bukankah ada tertulis ya bahwa dia akan menatang engkau sehingga engkau tidak jatuh. Jatuhkanlah dirimu. Dia mengutip Mazmur itu. Lalu Yesus mengatakan, ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan. Yesus juga mengutip ayat. Bahkan setan bisa perang ayat di situ. Jadi makanya mari kita memahami iman kita ini lebih lebih mendasar lagi. Jadi monoteisme tingkat pertama itu adalah monoteisme verbalistik. Verbal itu sekedar bisa membilang Allah itu satu, seperti satunya bilangan 1, 2, 3 Pak Gendut naik kudanya, seperti itu. Itu hanya satu hitungan. Tapi tidak dilandasi dengan etika. Etika untuk menyatakan kebenaran tentang keesaan Allah itu. Makanya ketika Shema Yisrael diberikan kepada bangsa Israel, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, tidak berhenti pada mengatakan Allah itu esa. Tapi kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan. Ada konsekuensi etis untuk monoteisme kita. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu artinya apa? Artinya bahwa pengakuan tentang tauhid atau monoteisme atau keesaan Allah itu harus dilandasi pula, ditindaklanjuti dengan etika. Makanya kita memasuki monoteisme tingkat yang kedua, yaitu monoteisme Abraham. Abraham itu monoteisme etis. Kalau iblis itu adalah monoteisme matematis, Abraham monoteisme etis. Monoteisme etis itu apa? Abraham dipanggil meninggalkan negerinya Ur ke suatu tempat yang akan ditunjukkan. Abraham belum tahu tempat itu kan. Dia diberikan janji, namamu akan masyhur, sudah digenapi. Sekarang dari sepanjang segala abad, Abraham itu namanya selalu disebut dengan doa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Elohi Abraham, Elohi Ishak, Elohi Yakub, makin Abraham. Ya toh? Orang Muslim pun juga kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim wa alali Sayyidina Ibrahim. Populer sekali nama Ibrahim. Terbukti bahwa apa yang dikatakan kitab suci benar. Ya, bahwa kamu akan menjadi bangsa yang besar. Dan kamu akan menjadi berkat. Yang memberkati kamu akan diberkati, yang mengutuk kamu akan dikutuk. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Apa yang harus dilakukan Abraham? Pergilah, tinggalkanlah negeri nenek moyangmu itu ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Itulah iman Abraham. Jadi dengan iman inilah Abraham dibenarkan, karena apa? Dia tidak tahu kemana. Waktu itu yang namanya Ur itu adalah kota industri besar di dunia Timur Tengah kuno pada milenium kedua sebelum Masehi. Ke suatu tempat yang belum jelas, dia terlunta-lunta di tanah Mesir, istrinya disukai Fir'aun, kemudian masuk ke tanah Filistin, istrinya
diminati juga oleh Abimelek, kemudian sampai ke tanah Kanaan. Itu yang terjadi, itu monoteisme tingkat kedua, yaitu monoteisme etis. Nah, monoteisme yang paling tinggi itu, monoteisme yang bukan sekedar membilang berapa jumlah Tuhan, atau taat berserah pada perintah Tuhan, itu monoteisme etis. Monoteisme ketiga itu adalah monoteisme tingkat yang tertinggi. Tuhan berkenan menyatakan dirinya kepada umatnya. Maka rahasia yang didiamkan selama berabad-abad, kata surat Roma, sekarang sudah disingkapkan bagimu. Inilah yang disebut Tritunggal yang Maha Esa. Makanya Tritunggal itu tidak bicara lagi tentang bilangan. Tritunggal tidak bicara lagi tentang jumlah. Tritunggal tidak lagi berbicara tentang etika, tapi Tritunggal berbicara tentang pewahyuan diri Allah yang kekal. Nah, itu saudara-saudara, karena itu ya jangan sampai kita dirusak karena keawaman kita, sehingga dalam catatan banyak sekali orang-orang yang di gereja tidak terlalu kuat dalam pengajaran. Itu mudah sekali diombang-ambingkan. Diombang-ambingkan apa? Oleh pengajaran. Pengajaran yang tidak bisa dicerna dengan baik, itu dimasuki. Kan begitu kan? Satu saat ya, ketika setiap kali saya mengunggah channel YouTube saya, itu selalu aja orang yang biasanya berkomentar minir. Nah, biasanya dia mengatakan, ini ada orang Kristen telah melanggar hukum dari kitab Taurat sendiri. Yesaya pasal 43:10, bagi saya bukan Taurat, bahwa kamulah saksiku dan tidak ada ilah lain selain aku, tidak ada sembahan kecuali aku. Kadang-kadang kita menghadapi seperti itu, ya kita entengkan saja. Bagi kita yang sudah mengerti kan kita entengkan. Tapi bagi anak-anak kita yang belum mengerti, bagaimana siswa-siswa kita di sekolah? Sebab banyak dari kalangan orang-orang yang sudah terstruktur dengan cara berpikir, orang lain harus salah. Kebenaran itu dinyatakan dengan cara harus menyatakan orang lain salah. Itu yang sering terjadi. Kitabnya orang Kristen sudah dipalsukan, bukti dari kepalsuan kitabnya Kristen itu. Kalau Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa, bagaimana mungkin Musa menulis kematiannya sendiri? Itu disosialisasikan sejak masa kanak-kanak. Sementara kita hanya diajari anak-anak kita kingkong badannya besar. Apakah kira-kira kita bisa mampu untuk menyiapkan anak-anak kita dalam menjawab ini? Dan Nias ini dalam kondisi seperti itu. Kalau guru-guru sekolah minggu hanya bisa mengajarkan kingkong badannya besar, itu hanya persoalan etika, kan? Tapi bagaimana kita menjawab anak-anak kita ketika orang harus mempertanyakan tentang Tritunggal? Di Mesir misalnya, gereja ortodoks Koptik itu hidup di lautan Muslim. Artinya bahwa mayoritas orang-orang Timur Tengah itu Muslim. Tetapi anak-anak kita tidak dibuat minder. Karena apa? Karena mereka harus ditanya tentang Tritunggal, ketuhanan Yesus. Suatu saat ya, ada anak Koptik, Kristen Koptik, sekolah di sekolah negeri. Lalu gurunya yang suka mengejek Kristen itu mengajari kepada teman-temannya, kamu lihat orang Kristen itu, Tuhannya 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang dilakukan gereja di sana? Ini satu contoh ya. Gereja tidak sekedar mengajarkan etika, ya. Gereja tidak sekedar mengajarkan bagaimana lahir baru, hidup yang baik. Tetapi gereja mengajarkan melalui nyanyian-nyanyian yang mudah diserap. Juga pengakuan iman. Jadi pengakuan iman itu dinyanyikan. Misalnya ungkapan pengakuan iman panjang yang pertama itu kan nu'min bi ilahin wahid. Aku percaya kepada Allah yang esa. Itu diulang-ulang dalam nyanyian. Nu'min bi ilahin wahid. Ketika anak-anak kecil mengatakan bahwa kamu musyrik, ente musyrik,
karena tu'minu bi ilahin talata ab wa ruh wal ibn warwil kudus. La, tidak seperti itu. Ana uminu bi ilahin wahid. Nukmin bi ilahin wahid. Kami percaya bahwa Allah itu esa. Hanya statement aku percaya Allah itu esa. Anak-anak itu lari lagi kepada senior. Enggak. Katanya Allah itu esa. Itu mereka nyanyi Allah itu esa. Hanya seperti itu. Tetapi itu tidak jemu-jemunya diajarkan untuk membentengi anak-anak kita. Ini guru-guru agama harus di-training bagaimana mulai dari mental menyalahkan gereja lain, ya, menjadi bagaimana gereja bersama-sama menghadapi tantangan dari luar. Sebab produk kita ini sebenarnya produk perpecahan. Gereja Nias yang mungkin berlatar belakang Lutheran tidak bersetuju dengan gereja yang berlatar belakang Calvinis. Nanti soal perdebatan kecil antara Wesleyan, Calvinis, Lutheran, itu diperdebatkan sampai yang mendengarkan tidak ngerti apa yang sedang diperdebatkan para pendeta. Sementara ketika kita ditanya, kenapa Tuhan itu dalam iman Kristen disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kenapa Yesus yang adalah Nabi disebut Putra Allah? Apakah Allah itu berputra? Sama sekali tidak terjawab. Nah ini, jadi apa yang pertama ingin saya lakukan, saya sampaikan kepada saudara, bahwa iman itu tidak hanya membutuhkan militansi, tapi juga membutuhkan edukasi dan strategi. Ya, militansi itu penting, karena itu komitmen kepada apa yang kita imani, apa yang kita yakini, apa yang kita pertahankan, sehingga Paulus berani mengatakan hidup itu Kristus, mati itu adalah untung. Tetapi lebih daripada itu, kita juga tidak sekedar militan, tetapi juga edukatif. Ya, bagaimana kita mengedukasi umat, ya, kepada anak-anak didik kita mulai dari bangku sekolah minggu sampai bangku universitas. Ya, jadi jangan sekedar mengajar itu sekedar sebuah etika yang bersifat umum. Dulu saya pernah mengampu mata kuliah etika Kristen. Sebetulnya itu adalah pendidikan agama 2 di salah satu perguruan tinggi. Ya. Kemudian perguruan tinggi itu sudah memiliki semacam silabus. Silabus yang tentu ini disusun oleh, ya enggak tahu dari pemerintah atau dari mana. Saya lihat silabusnya. Ini pelajaran agama Kristen itu isinya cuma apa ini? Etika kedokteran, etika bisnis. Nah, yang seperti ini, saya ngajar 2 kali pertemuan sudah selesai ini. Apanya yang mau diajarkan? Sejak SMP, SMA isinya cuma begitu. Soal etika, bisnis, etos kerja, itu kan universal. Agama apapun kan sama. Kalau orang rajin itu mendapatkan upah yang lebih layak ketimbang orang yang malas, itu kan sama. Nah, apa yang diulang-ulang lagi yang seperti itu? Tetapi bagaimana kurikulum itu harus dibentuk, bagaimana menjelaskan iman kepada mereka. Lalu saya sampaikan kepada ketuanya, pada rektornya, kalau saya boleh merevisi kurikulum ini, saya akan mengajar. Kalau tidak, saya tinggal. Karena saya akan buang waktu. Ya silakan Pak, dengan baik, silakan Pak, silakan. Lalu saya susun bahannya. Apa yang saya sampaikan saya ulang-ulang sehingga perguruan tinggi yang dimaksud itu ketika ada temennya mulai memperdebatkan antara Pentakosta sama karismatik, ini nggak diperhatikan antara Protestan sama Pentakosta, nggak dihiraukan lagi. Karena apa? Kamu ini mengawasi paradigma lama yang udah ketinggalan kereta. Gitu aja dipersoalkan. Kamu masuk gereja GPD silahkan diselam, kalau Protestan nggak diselam, gitu aja dipersoalkan. Tapi apa yang menjadi kunci bagaimana pemahaman kita terhadap yang lain tidak pernah dibahas dan disinggung. Dan kemudian ketika sudah terjadi masalah-masalah yang harus kita hadapi, ya kita melakukan langkah-langkah praktis. Menunggu ada orang bertobat, kemudian disuruh kesaksian. Itu cara-cara yang menurut saya mungkin jangka pendek bisa menciptakan euforia, tapi dalam jangka panjang kita akan kewalahan.
Karena kita berhadapan dengan sistem, kita berhadapan dengan strategi yang lebih masif, sehingga gereja harus bersatu, mengamanatkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri, ut omnes unum syn, agar semuanya menjadi satu seperti aku dan engkau adalah satu, agar dunia percaya. Jadi catat, yang pertama militansi, yang kedua edukasi, dan ketiga adalah strategi. Ya, kiranya apa yang saya sajikan ini paling tidak bisa memandu kita untuk bagaimana kita menemukan langkah yang tepat di dalam bagaimana kita berjuang sampai kepada militansi yang saya sampaikan tadi. Hidup itu adalah Kristus, dan mati itu adalah keuntungan. Terima kasih. Shalom alaikum besem hamasyah. Oke, puji Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Bambang. Iya. Anak muda ini. Saya coba share ya, supaya bisa dibahas satu persatu, kalau memungkinkan. Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama itu, dikatakan saudara-saudara kita di sebelah, ya maksudnya sebelah yang berbeda iman, mungkin maksudnya ini, selalu mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan Allah. Nah, bagaimana orang Kristen menjawab pertanyaan yang sedemikian? Itu yang pertama. Kemudian sekaligus aja dengan yang berikutnya ini, bagaimana dengan keselamatan yang hanya di dalam Yesus Kristus dan menyikapi spirit daripada pluralisme agama. Jadi seperti apa kekristenan dengan pluralisme yang ada itu, kita tetap kokoh ya dalam iman kita bahwa Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Jadi begini, pertanyaan ini sebetulnya juga lahir dari sudut pandang mengukur agama orang lain dari ukurannya dia. Kalau saya ditanya begitu, ya memang betul Yesus itu adalah utusan, tapi maknanya apa dulu? Ya, karena di dalam iman Kristen, Yesus itu ya nabi, ya raja, ya imam besar, ya rasul, tapi konteksnya beda, ya Tuhan, ya firman, dan firman itu adalah Allah, semua itu ada dalam diri Kristus. Jadi jangan dipenggal-penggal. Jadi misalnya contoh ya dalam konteks dialog ini misalnya ya. Ini seringkali terjadi bukan hanya pada tingkat awam, tapi pada tingkat akademis misalnya. Ketika menawarkan modus vivendi atau kesepakatan antara umat beragama misalnya. Orang Islam boleh-boleh saja mengukur segala sesuatu dengan Qur'annya, tetapi itu untuk ke dalam, tidak bisa dipaksakan keluar. Saya secara praksis pelayanan kan saya ini selalu muncul di lingkungan pluralisme agama. Ya, kalau saudara-saudara mencermati tulisan-tulisan saya kan yang memberi kata pengantar kan ada Pak Said Akil, ada Gus Dur. Tapi saya tidak pernah kehilangan pemihahan iman saya kepada Kristus. Justru bagi saya itu adalah suatu tantangan yang menarik untuk bagaimana saya menyampaikan perspektif iman saya kepada orang lain. Misalnya gini, Pak Bambang yakin bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Loh iya betul yakin, tapi apa artinya dulu utusan itu? Artinya gini loh, Bapak tidak bisa mengukur undang-undang dari masa Napoleon Bonaparte di Perancis dengan undang-undang Hindia Belanda yang diambil dari Perancis pada tahun 1800-an, 1900-an, tidak bisa. Karena konteks zamannya berbeda, itu bahasa netral ya. Nah dengan bahasa netral itu orang kemudian kan tidak merasa terancam dengan saya. Tapi kalau langsung masuk di ayat itu orang biasanya kan jadi ekstrim. Itu makanya itu saya melakukan moderasi di dalam strategi komunikasi ya. Saya bilang gini saya ceritakan ya. Setiap agama itu punya kekhasan
Dan kekhasan itu muncul karena sejarahnya berbeda-beda. Saya berikan contoh. Kristen sama Yahudi itu sekalipun berbeda di dalam menyatakan bahwa Yesus itu Mesias atau bukan. Hanya itu bedanya. Tetapi konsep Yahudi tentang Mesias tidak berbeda dengan Kristen. Mesias itu bermakna nabi, raja, dan imam. Mungkin bagi orang Yahudi misalnya naskah-naskah Laut Mati, yaitu kira-kira abad kedua sebelum Masehi. Mesias imam dibedakan dengan Mesias raja. Misalnya, dalam iman Kristen, imam, nabi, raja menjadi satu. Pertama, Mesias itu adalah nabi. Karena ini menggenapi nubuatan dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Nebi mihirbeka meaheka. Seorang nabi di tengah-tengahmu, itu berarti di tengah-tengah Bani Israel, tidak di luar Bani Israel. Meaheka di antara saudara-saudaramu, saudara-saudara Israel. Kamuni yang seperti aku, seperti Musa, Yakim leha akan dibangkitkan bagimu, Adonai Eloheka alaf tismaun. Yang dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu, hendaklah dia yang harus kamu dengarkan. Dalam konteks tafsir antara Yahudi, Kristen, dan Samaria ini sama. Saya sampai detail sampaikan sejarah orang-orang Samaria. Orang Samaria memahami Nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Israel. Sehingga kalau kemudian Hizbullah Baqi mengartikan itu adalah Nabi Muhammad, ya sudah patah sekaligus. Karena apa? Tidak ada tafsir yang seperti itu di kalangan bukan hanya Kristen loh, Yahudi juga Samaria. Orang Samaria mengartikan di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Israel. Di tengah saudaramu, orang Samaria menganggap bahwa firman itu disampaikan kepada Musa, kepada Harun dari suku Lewi. Bagi orang Samaria, Mesias nanti akan muncul dari suku Yusuf, itu orang Samaria. Dan nama sang Mesias itu adalah Taheb. Makanya Mesias Samaria itu adalah sang Nabi Taheb. Makanya ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, orang Samaria itu, perempuan itu mengatakan, nyatalah bagiku bahwa engkau seorang nabi. Jadi Mesias itu nabi. Nah, seperti itu pandangan orang Samaria. Orang Yahudi pandangannya lain. Mesias itu nabi dan raja. Jadi pertama dia nabi. Nabi di tengah-tengahmu berarti di tengah-tengah Israel. Di antara saudaramu, Musa lahir dari suku Lewi. Dan kemudian raja yang akan datang itu karena tongkat kerajaan harus berasal dari Yehuda, maka Mesias itu harus berasal dari suku Yehuda. Kristen dan Yahudi sama dalam hal ini. Mesias itu adalah raja yang ada lahir dari suku Yehuda, makanya ada gambaran singa Yehuda. Bedanya apa? Bedanya di soal penggenapan. Orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus itulah Mesias yang ditunggu-tunggu menurut nubuat dari kitab yang sama tadi, tapi masih menunggu yang lain. Kalau Kristen, definisinya sama, harapannya sama, tapi sudah percaya Yesus itu adalah nabi yang dijanjikan sebagai salah satu gelar Mesias. Kemudian orang Kristen merinci lagi, kamoni seperti aku. Nabi itu statusnya nabi Eksodus, yang akan mengeluarkan umatnya dari perbudakan. Musa mengeluarkan umatnya dari perbudakan dosa-dosa. Yesus mengeluarkan seluruh umat manusia, Bani Adam, dari perbudakan, bukan hanya perbudakan tanah Mesir, tapi perbudakan dosa-dosa. Nah, ini contoh bahwa Mesias itu adalah nabi. Makanya ketika Yesus mengatakan misalnya, seorang nabi tidak dihargai di daerahnya sendiri. Yesus menyadari dirinya nabi. Tapi nabi dalam konteks ini tidak sama dengan nabi dalam konteks Islam. Karena dalam Islam nabi itu seorang yang menerima wahyu Allah dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Rasul adalah seorang yang menerima wahyu Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Ini definisi muncul tahun berapa? Gitu loh. Jadi dengan mengurai lewat sejarah yang tidak ada orang yang tersinggung, tapi malah orang berpikir. Jadi imam dari nabi, raja. Yang ketiga, imam. Karena imam besar itu kan berbagi dengan Musa kan. Kalau Musa
itu juru bicaranya adalah Harun. Makanya imam besar harus berasal dari keturunan Harun, itu imam besar dalam kondisi wajar. Tapi karena ada nubuatan di dalam kitab Mazmur bahwa engkau adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Jadi imam besar yang akan datang itu dikaitkan dengan Mesias. Makanya di dalam naskah-naskah Laut Mati itu orang Yahudi sebelum kehancuran Bait Allah menyebutnya sebagai Masiah HaKohen, Masiah sang imam. Ya, nah, di situ terkait dengan figur Melkisedek. Kenapa? Melkisedek itu adalah seorang imam besar dari El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Bapaknya tidak diketahui, ibunya tidak diketahui, silsilahnya tidak diketahui. Bukan berarti dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Artinya apa? Karena jalur keimamatan itu dibuktikan dengan buku silsilah. Ketika dia mengaku sebagai keturunan Imam Harun, silsilahnya kan ada. Lah Melkisedek kan silsilahnya di Harun nggak ada, karena dia hadir sebelum Harun. Untuk apa dilakukan itu? Karena kitab Taurat memberikan penekanan bahwa imam besar yang akan datang itu adalah imam besar yang tidak terikat oleh hubungan darah, tapi pilihan Allah secara langsung. Makanya Yesus disebut imam besar. Tapi fungsinya tetap sama dengan imam-imam Harun. Apa fungsinya? Dia mewakili umat Israel di dalam upacara penebusan dosa, Yom Kippur. Nah, umat Israel jumlahnya berapa? 12 suku. Di antara 12 suku itu ada dipilih lagi menjadi kongregasi. Wakilnya imam besar namanya Saliyah. Jumlahnya 70. Jadi imam besar perwakilan 12 suku dan 12 tua, 70 utusan atau tua-tua. Perhatikan bagaimana penggenapannya. Kristus adalah imam besar perjanjian baru. Karena gereja adalah Israel baru, maka jumlahnya juga 12. Apakah ini kebetulan? Bukan kebetulan. Ya kan? Di bawah 12 rasul, salihim kata jamak dari kata saliyah, itu ada 70 murid. Makanya di dalam Lukas pasal 70 ada 70 murid. Lah fungsi dari imam besar itu adalah utusan Tuhan, rasul Tuhan. Makanya di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 disebutkan, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus rasul apa tidak? Rasul. Tapi bukan rasul seperti yang dipikirkan Zakir Naik. Karena yang dipikirkan Zakir Naik itu rasul abad ke-7. Gitu loh. Jadi tidak ada kesinambungannya. Ini ada kesinambungannya. Karena imam besar itu adalah utusan Tuhan dalam apa? Menjadi pengantara antara Allah dan manusia di dalam Yom Kippur, penebusan dosa. Hari raya Grafirat itu loh ceritanya. Makanya Yom Kippur, hari raya penebusan. Dan itu yang diutus siapa? Imam besar. Utusan itu bahasa Yunaninya apostolos. Bahasa Ibraninya saliyah, makanya saliyah. Bahasa Aramnya seliha. Nah, dijadikan bahasa Arab rasul. Jadi rasul dalam pandangan Kristen seperti itu. Dalam konteks Yesus adalah imam besar. Karena imam besar itu adalah saliyah, hasibur, yaitu pemimpin yang utusan yang utama, maka dibantu oleh utusan-utusan yang mewakili 12 suku. Makanya disebut salihim, rasul-rasul. Itu definisinya begitu dalam Alkitab. Tidak ada kaitan dengan rasul menerima wahyu tapi wajib menyampaikannya kepada umat. Dan definisi itu munculnya tahun berapa? Jadi ketika misalnya dalam konteks dialog dengan saudara muslim misalnya ya, dia sering mengutip, misalnya saya pernah dialog seperti itu dengan orang Pakistan. Jadi orang Pakistan itu suka ganggu orang-orang Kristen itu di Australia. Dan saya diundang dari pelayanan di gereja GPDI di Australia, itu jemaat Indonesia. Lalu temannya itu sering ngomong tentang kami percaya Yesus. Ya we are Muslim, believe in Jesus Christ. Selalu begitu. Itu memang di barat kan modelnya begitu, teman-teman. Muslim ini cukup misioner juga.
Kami orang Muslim, kami percaya Yesus Kristus. Nah, biasanya dia datang bersahabat baik dengan orang-orang Indonesia. Suatu saat Pak Pendetanya ini kewalahan juga untuk menjawab bagaimana setiap hari yang diceritakan cuma itu, Pak. Saya bingung katanya. Lalu diajaklah saya untuk saya bisa diskusi ya. Setelah diskusi kemudian saya bilang, ya, yang kamu baca itu surat ini, kaget ya. Lalu diskusi, bagaimana pendapatmu? Kami percaya Yesus itu rasul. Pak bisa jelaskan dengan panjang lebar, tapi maknanya rasul itu apa dulu? Kamu mengatakan bahwa saya Perdana Menteri. Ini Perdana Menteri Israel apa Malaysia ini? Kan beda. Fungsi Perdana Menteri, setiap negara kan beda. Ini Perdana Menteri mana dulu? Kalau ngomong Perdana Menteri di Indonesia, tidak ada Perdana Menteri di Indonesia karena presidensial. Tapi ungkapan yang sama Perdana Menteri di setiap negara tugasnya beda-beda tergantung undang-undang dasarnya. Nah ini namanya mengintervensi agama orang lain. Ini yang namanya imperialisme doktriner. Saya sampaikan di situ. Memang ayatnya berbunyi seperti itu. Dan saya merasa terhormat ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Rasul, bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Saya terhormat. Tapi tentu saya jangan dipaksa untuk memahami Rasul dan Yesus sesuai dengan pemikiranmu. Saya baca ayatnya. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ya, the people of the scriptures, wahai ahli kitab. La taqlu fid dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian, wala taqulu Allah ilal haq, dan jangan kamu mengatakan tentang Allah kecuali dengan perkataan yang benar. Nah, bagaimana yang benar? Lalu Quran memberikan klarifikasi lah, yang semestinya kamu Kristen harus seperti ini. Innamal Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Nah, itu sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam barahumin. Dan firman yang diberikan kepada Maryam serta roh daripadanya. Ya, kami percaya ini. Tapi kamu jangan tersinggung kalau saya memahami firman Allah berbeda dengan Quranmu. Karena saya Kristen, bukan Islam. Ya, langsung saya sampaikan, itu tadi pemahaman. Makanya saya harus mengatakan, ketimbang kita harus terlalu ngurusi agama orang, mari kita perdalam iman kita, tetapi dalam konteks menjawab yang lain. Itu pasti aman secara hukum, Anda tidak bisa kena penodaan agama. Karena apa? Itu hanya hak jawab. Itu bukan mengintervensi orang lain. Gitu loh. Jadi yang kedua, ini pula yang saya usahakan dalam konteks masyarakat yang pluralis. Jadi pluralisme itu bukan sesuatu yang kita tolak. Pluralisme sosiologis itu tidak bisa ditolak. Karena negeri kita ini ratusan tahun Bhinneka Tunggal Ika. Tapi pluralisme teologis itu yang kita tolak. Karena tidak mungkin agama-agama itu disamaratakan, karena keduanya memiliki kekhasan yang berbeda. Jadi kita ini benar secara teologis, secara iman, ramah secara budaya, ya, kemudian aman secara hukum, ya. Jadi benar secara teologis, secara iman kita tidak menyalahi kaidah-kaidah iman kita. Aman secara hukum, kalau itu ada pasal yang mengatakan bahwa tindakan ini atau itu melanggar penodaan agama, ya jangan kita lakukan, kita hindari. Yang ketiga, ramah secara budaya. Lah ramah secara budaya itu bagian dari pluralisme. Saya kira itu ya.